Komisi 2 DPR RI kembali melanjutkan rapat dengar pendapat dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. Rapat masih membahas soal sejumlah PKPU yang akan digunakan untuk Pilkada 2024. Rapat dimulai pukul 10:40 waktu Indonesia Barat. Rapat dibuka dan dipimpin oleh Ketua Komisi 2 DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, dan dihadiri semua lembaga terkait. Rapat kali ini membahas terkait 3 rancangan PKPU, yakni logistik, kampanye, dan dana kampanye, juga membahas 3 rancangan peraturan Bawaslu soal pelanggaran pilkada, daftar pemilih kepala daerah, dan pengawasan pencalonan pemilihan. Perkembangan terkini, rapat Komisi 2 membahas rancangan PKPU Pilkada 2024 akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus dari Gedung DPR RI Jakarta. Valen, selamat sore. Sudah ada hasilkah dari pembahasan 3 rancangan PKPU di rapat Komisi 2 dan hasilnya dari PKPU itu sudah bisa langsung berlaku? Iya, selamat sore Cindy dan juga saudara. Kalau tadi sudah dalam rapat dengan pendapat itu disetujui oleh pihak-pihak terkait, dalam hal ini adalah DPR, pemerintah, KPU, DKPP hingga Bawaslu, sebenarnya itu sudah bisa dikatakan secara otomatis sudah berlaku secara politik. Namun kembali secara administrasi hukum itu tentu harus didaftarkan lewat Kementerian Hukum dan HAM. Nah, prosesnya saat ini masih berlangsung begitu di Kemenkumham, karena pada dasarnya tadi juga sudah dilakukan harmonisasi baik dari KPU, Bawaslu, DKPP, dan juga koordinasi terkait terhadap pemerintah melalui Kemenkumham itu sendiri, bersama juga dengan Kemendagri selaku pihak pemerintah yang tadi juga diundang dalam rapat dengar pendapat. Nah, kapan secara hukum ini akan kemudian diundangkan dan kemudian kapan berlaku, tentu yang diharapkan adalah secepat mungkin. Karena tadi dalam pembahasan itu kan selain membahas tentang peraturan KPU terkait dengan pilkada, ini juga membahas mengenai aturan-aturan peraturan dalam Bawaslu. Yang paling penting adalah dalam peraturan Bawaslu itu adalah mengenai pengawasan pencalonan pemilihan, yang mana kita tahu bersama bahwa pencalonan pemilihan ini sudah masuk ke dalam tahapan yang sebentar lagi akan digelar oleh KPU sendiri, yakni mulai tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024. Nah, sekarang ini masih berproses, tentu akan kita tunggu. Tapi yang poin-poin yang tadi dapat saya sampaikan mengenai aturan-aturan yang menjadi bahasan itu adalah banyak begitu ya, Cindy dan juga saudara. Kalau dari peraturan KPU sendiri, ini ada sejumlah hal yang seperti sudah Anda sampaikan melalui paket berita tadi di awal, yakni mengenai logistik, kampanye, dan juga dana kampanye. Nah, kalau logistik dan dana kampanye, kalau logistik dan juga soal kampanye itu sebenarnya kan masih bisa menunggu waktu ya, utamanya dalam pengesahan perundangannya, karena ini juga tahapannya ini bisa dikatakan masih akan dilakukan mulai tanggal 3 September sampai dengan Oktober nanti. Utamanya itu adalah tahap 1 tentang produksi dan juga distribusi peraga alat kampanye. Tapi tadi ketika rapat ini sudah ditunjukkan, sudah dilihat, sudah dicek begitu ya, bagaimana kesiapan logistik, tentang itu kesiapan surat suara di bilik suara, kemudian juga mengenai kotak suara, dan juga kesiapan-kesiapan nantinya yang akan dilakukan pada hari H pemilu, yakni pada tanggal 27 November 2024. Nah, kemudian yang jadi yang jadi isu yang paling krusial adalah tentang dana kampanye, yang memang ini tadi juga dikatakan, bahkan juga tadi ketika doorstop kami juga mendapatkan penjelasan dari KPU, Ketua KPU yakni Muhammad Afifuddin, ini yang mengatakan bahwa mulai saat ini itu kalau ada peserta pemilu yang tidak melaporkan dana kampanye itu kemudian akan mendapatkan sanksi. Hal ini tertuang dalam rancangan PKPU soal dana kampanye pemilihan kepala daerah 2024. Nah, tadi juga anggota KPU Hidam Holik itu juga menegaskan kalau ada peserta pemilu pilkada gitu ya yang terlambat memberikan laporan dana kampanye, maka akan diberikan sanksi. Nah, sanksi ini yang pertama berupa peringatan, kemudian yang kedua juga setelah peringatan ini diberikan, diharapkan peserta pemilu ini kemudian bisa memberikan transparansi dana kampanye. Karena kalau peringatan ini kemudian tidak diindahkan, maka ada sejumlah sanksi yang beragam tentunya yang bisa diterima oleh peserta pemilu itu sendiri. Misalnya apabila
kalau untuk paslon yang tidak melaporkan awal dana kampanye itu, maka paslon tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan kampanye. Kemudian kalau untuk paslon yang tidak melaporkan penerimaan sumbangan dana kampanye, maka paslon tersebut tidak akan mendapat rekomendasi pelantikan oleh pejabat yang berwenang. Dan yang terakhir, kalau paslon yang tidak melaporkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, maka akan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya sebagai pasangan calon terpilih sampai dengan paslon tersebut kemudian menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran total dari dana kampanye. Tapi meski begitu, tadi juga dijelaskan sebelum sanksi ini diberikan, KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota ini terlebih dahulu akan melakukan klarifikasi untuk selanjutnya menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan yang diputuskan dalam rapat pleno. Nah, selain itu juga tadi yang saya sebutkan adalah peraturan KPU mengenai pilkada. Nah, dan selain itu kalau peraturan mengenai Bawaslu tadi juga sudah disampaikan bahwa memang peraturan-peraturan itu kemudian dilakukan harmonisasi untuk juga ini segera disahkan untuk bisa kemudian menjadi diundangkan begitu. Karena sekali lagi bahwa yang paling 3 poin penting dalam peraturan Bawaslu itu adalah tadi soal penanganan pelanggaran pilkada, kemudian pengawasan data pemilih dan pengawasan pencalonan pemilihan. Yang mana pengawasan pencalonan pemilihan inilah yang harus segera diundangkan, yang harus segera dikebut karena proses pendaftaran dan proses pengawasan pencalonan pemilihan ini yang paling dekat agendanya, yakni bisa dibilang mulai besok sampai dengan 3 hari ke depan. Seperti apa kemudian peraturan yang kemudian nanti sudah berlaku, sudah diundangkan, ya kita nantikan saja. Sekarang bola panasnya ada di kementerian terkait, dalam hal ini adalah Kemenkumham. Cindy. 3 rancangan PKPU dan 3 Perbawaslu dibahas di Komisi 2 DPR RI. Terima kasih jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus.